Haleluya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini, saya memberikan judul kebenaran-kebenaran tentang keselamatan dalam iman Kristen. Kebenaran-kebenaran tentang keselamatan dalam iman Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyadari bersama-sama bahwa kebenaran-kebenaran tentang keselamatan itu menjadi pokok utama di dalam keimanan kita. Bahkan dalam keimanan semua orang-orang yang percaya dengan agama, dengan kepercayaan, maka keselamatan itu menjadi dasar kepercayaan mereka. Dan sore hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran keselamatan dari sudut pandang iman Kristen. Dalam cabang teologi itu disebut dengan soteriologi. Tetapi hari ini mari kebenaran yang pertama tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu merupakan hal yang utama dalam hidup manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap orang itu butuh keselamatan. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak membutuhkan keselamatan. Semua kita butuh selamat. Tadi waktu saudara mandi dan akan berangkat ke sini. Saudara naik kendaraan, berjalan kaki, naik apapun kendaraan yang kita tumpangi. Maka kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya apa? Selamat sampai di gereja. Kita bekerja keras, kita kumpulkan uang yang banyak. Kita berharap kita bisa membangun rumah yang baik. Lalu setiap rumah kita berikan pintu dan jendela. Dan di setiap pintu dan jendela, kenapa kita memberikan kunci? Kita memasang kunci. Karena kita pengen selamat. Semuanya kita pengen keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keselamatan itu menjadi kebutuhan bagi semua orang. Baik mulai dari anak-anak sampai orang tua, semua butuh keselamatan. Bahkan ada orang tua yang selalu berdoa kepada anak, buat anaknya, supaya anaknya selamat. Kalau dia berpergian, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Selamat sampai ke tujuan. Bahkan ada orang tua yang pengen anaknya lahir sampai tua nanti selamat. Itulah sebabnya dikasih nama Selamat. Supaya anaknya itu selamat. Setiap kita juga begitu, kita selalu pengen keselamatan. Tadi pagi Pak Simon katakan bahwa semua orang perlu keselamatan. Itulah sebabnya pagi-pagi ketika kita ketemu orang, maka yang pertama-tama kita ucapkan selamat. Selamat pagi. Ya, tak? Siang hari ketemu lagi kita ucapkan selamat. Ulang tahun kita ucapkan selamat. Di mana-mana selalu harapannya adalah selamat. Dan saya percaya bahwa ujung dari kehidupan itu memang keselamatan. Jadi keselamatan itu menjadi hal yang utama. Dari mana kita tahu bahwa keselamatan itu yang menjadi utama? Maka yang kedua kita melihat bahwa hadirnya agama dan semua sistem kepercayaan adalah bukti nyata bahwa manusia mencari keselamatan. Apa yang ditawarkan oleh agama? Agama menawarkan keselamatan, sistem kepercayaan, aliran kepercayaan, apapun namanya, maka yang ditawarkan cuma satu, keselamatan, termasuk di dalam kekristenan. Kekristenan juga menawarkan keselamatan. Agamanya apapun, Islam menawarkan keselamatan, Hindu, Buddha, apapun agamanya, semua aliran kepercayaan. Maka yang ditawarkan adalah keselamatan. Ada agama yang enggak menawarkan keselamatan dan umatnya banyak? Enggak ada. Semua itu menjadikan bukti bahwa agama itu ada, bahwa memang manusia butuh keselamatan. Saudara dan saya butuh keselamatan. Itulah sebabnya kita memilih dari sekian banyak agama, dari semua aliran kepercayaan. Kenapa kita memilih jadi Kristen? Kenapa kita memilih menjadi ngikut Yesus? Karena kita meyakini dan kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya kita memilih untuk menjadi Kristen. Mungkin ada di antara saudara yang sebelum
percaya kepada Yesus. Saudara memiliki kepercayaan tertentu. Supaya saudara menganut agama tertentu. Dan kenapa itu kita tinggalkan? Kenapa kita beralih untuk memeluk agama Kristen? Kita memilih percaya kepada Yesus. Ujungnya yang ditawarkan adalah keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh, alasan yang ketiga kenapa keselamatan itu menjadi utama adalah perkataan firman Tuhan. Kita melihat beberapa kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan. Yang pertama, saya mengutip dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Perhatikan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, keselamatan menjadi hal yang utama bukan karena manusia itu butuh. Tapi firman Tuhan pun mengatakan bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang binasa. Semua orang harus diselamatkan. Berikutnya. Yohanes 3:16 ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan saja manusia yang membutuhkan keselamatan, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Dia juga sadar bahwa manusia butuh keselamatan. Manusia perlu untuk diselamatkan. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Supaya semua orang itu diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama yang kita pelajari, bahwa semua orang butuh keselamatan. Tidak terkecuali. Anak-anak yang masih kecil pun butuh keselamatan. Nah, kebenaran yang kedua yang kita pelajari tentang keselamatan, ini perhatikan. Ada banyak kebenaran tapi saya mencoba untuk mengambil poin-poin penting saja karena keterbatasan waktu. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya. Perhatikan, Yesus Kristus adalah satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Dia bukan salah satu dari sekian banyak jalan keselamatan. Pepatah berkata, ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Tidak banyak jalan, sekalipun semua agama menawarkan jalan ke surga. Semua kepercayaan memberitakan jalan menuju surga. Tapi firman Allah berkata bahwa hanya ada satu-satunya jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus meyakini dan meyakini ini sebagai sebuah kebenaran. Tidak ada jalan lain sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Pak fanatik, kebenaran kita harus fanatik. Kita harus pegang. Karena ini yang penting. Yesus berkata, untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini kalau pada akhirnya engkau binasa? Enggak ada gunanya. Saudara punya segala-galanya. Saudara dapat meraih semua prestasi. Menduduki tempat yang tinggi. Tapi kalau akhirnya binasa, lalu untuk apa semuanya kita dapatkan? Oleh sebab itu, kebenaran ini harus terpatri di hati kita. Bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga. Satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Orang boleh berargumentasi, orang boleh berpendapat, orang boleh menyatakan keyakinannya. Tetapi Alkitab berkata bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga hanya oleh Yesus. Tadi siang saya mengajar baptisan dan temanya sama, keselamatan. Dan saya sampaikan kepada seluruh peserta baptisan.
Satu-satunya yang datang dari sorga itu Yesus. Karena dia yang datang dari sorga, maka dia juga yang bisa, mampu, dapat membawa kita kembali ke sorga. Ya. Yang dari sorga, itu yang pasti bisa membawa kita masuk ke dalam sorga. Dan yang dari sorga turun ke bumi, itu cuma Yesus. Yang dari sorga turun ke bumi, itu hanya Yesus. Dia putra Allah, tetapi dia menjadi anak manusia. Supaya kita anak-anak manusia dijadikan anak-anak Allah. Itulah sebabnya kebenaran ini harus saudara yakini. Ini kebenaran dan tidak boleh diganti dengan apapun. Bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga, jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Mari kita baca ayat ini, supaya ayat ini benar-benar merema dalam hidup saudara, menjadi sebuah kebenaran yang saudara pegang teguh sebagai sebuah keyakinan iman kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat sangat terkenal. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Apapun saudara bisa lakukan. Semua saudara bisa buat. Tetapi kalau itu di luar Yesus, maka kita pasti tersesat. Kita tidak akan sampai ke dalam surga. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang. Ini kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, masuk ke dalam surga, kalau tidak melalui aku. Ayat lain yang mendukung kebenaran ini. Ayat-ayat ini saudara catat, menjadi pegangan, dihafalkan, diimani, diyakini, dipercayai. Saya bacakan buat saudara. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dua ayat ini kiranya ini telah memberikan keyakinan dan kepastian kepada kita. Kenapa tidak ada jalan keselamatan? Sebab Alkitab berkata tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Nah, Pak, mereka yang percaya kepada agama lain gimana, Pak? Alkitab berkata satu-satunya jalan keselamatan hanya lewat Yesus. Mereka yang berbuat baik bagaimana, Pak? Satu-satunya jalan keselamatan hanya lewat Yesus. Sebaik apapun, semulia apapun, semurah hati apapun, kalau orang itu tidak melalui Yesus, dia tidak sampai ke dalam surga. Ini kebenaran dan saudara harus yakini. Apalagi saudara anak-anak Allah, saudara orang-orang percaya, saudara pengikut Yesus, harus diimani, harus diyakini bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Mengapa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Ada dasarnya. Kita percaya bukan percaya kosong. Kita percaya bukan percaya dalam ruang hampa. Tetapi kita percaya kenapa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sebab ada dasarnya, ada alasannya. Apa alasannya? Yang pertama, kita melihat. Karena setiap orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kita hanya melalui Yesus? Sebab karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara bisa di luar Yesus? Bisa. Syaratnya cuma satu, saudara enggak berdosa. Lalu siapa yang enggak berdosa, Pak? Enggak ada. Memang kita dilahirkan dari dosa. Kita diperanakan dari kesalahan. Adam dan Hawa yang telah melakukan dosa. Dan sejak saat itu seluruh umat manusia berada di bawah hukum dosa.
Ini yang menjadikan dasar. Kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Karena setiap orang telah berdosa. Saya berdosa, kita semua berdosa. Dan itulah sebabnya satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Kalau ada orang yang tidak berdosa, mungkin dia bisa berjalan menuju surga. Tapi kalau mereka berdosa, maka tidak ada jalan lain selain dia harus melalui Yesus. Ayat lain yang menegaskan kebenaran ini, 1 Yohanes 1 ayat 8, saya bacakan buat saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Wah Pak, aku ini dilahirkan keturunannya Pak Pendeta. Dari kecil diajar kebaikan, semua baik Pak. Semua yang kita lakukan baik Pak. Tapi Alkitab berkata, kalau kita berkata enggak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Karena kita dilahirkan dari dosa, diperanakkan dalam kesalahan. Semua orang berdosa. Tidak ada. Nah saudara-saudaraku, karena semua orang telah berdosa. Nah berikutnya, kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Karena upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23, ini ayat-ayat yang biasa saudara dengar. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia berdosa dan akibat dosa maka ada hukuman, yaitu maut. Karena manusia berdosa, maka manusia menerima upah dari dosa, upah dari kejahatan, upah dari kesalahan, yaitu maut. Apakah yang dimaksud dengan maut? Nah, saudaraku, maut itu berbicara tentang kematian. Ada 3 kematian yang dialami oleh manusia karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yang pertama, itu adalah kematian badani. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Dan setelah itu dihakimi. Dosalah yang membuat manusia mengalami kematian. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah tidak merancang kematian. Allah menciptakan manusia supaya terjalin persekutuan antara Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Tetapi karena dosa, maka Alkitab berkata, kalau engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka pada hari itu engkau akan mati. Dan sejak saat itu, manusia dibatasi dengan usia. Umur manusia dari tahun ke tahun semakin pendek. Dan hari ini Alkitab berkata 70-80, selebihnya adalah penderitaan. Ada yang enggak mati? Nenek kita mati, mbah buyut kita mati, nenek moyang kita mati, itu tandanya dia berdosa. Kalau ada orang yang hidup terus, kekal, abadi, maka dia tidak tersentuh dengan dosa. Tapi buktinya orang semua mati Pak, itu karena dosa. Dan tentu saja yang saya hadapi bakal juga mati. Karena kita berdosa, yang ngomong juga mati. Entah saudara duluan atau saya belakangan. Iya toh? Loh kan saya nggak tahu. Siapa tahu rancangan Tuhan? Kan tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti akan mengalami kematian. Karena kita berdosa. Kecuali kalau kita nggak berdosa, ngawet ini. Saudara mau pakai skincare 1 kilo tiap hari, tetap mati. Mau dipoles kayak apapun tetap mati. Karena yang membuat hidup lama bukan skincare. Dosalah yang membuat umur kita menjadi pendek. Nah, maka kalau mau panjang umurnya yang disingkirkan dosanya. Ya, bukan skincare. Silakan pakai skincare. Yang kedua, akibat dosa itu adalah mengalami kematian rohani. Keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
maka mereka mengalami kematian. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan sekarang manusia tidak lagi bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dan manusia dibatasi, menghalang, yaitu dosa. Dan yang ketiga, ini kematian kekal. Bapak Gembala sudah jelaskan ini bahwa akan ada lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 20 ayat yang ke-14. 3 hal inilah akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Bahwa manusia akan mengalami kematian jasmani, dia mengalami kematian rohani, dan yang terakhir itu adalah kematian kekal. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Jadi saudara dan saya, kita semua mau tidak mau, siap atau tidak, kita pasti akan mengalami kebinasaan, kematian kekal. Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya kenapa saya katakan hanya satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus. Karena kita berdosa dan tidak mungkin manusia yang berdosa ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seluruh orang sudah berdosa. Tidak ada kemungkinan ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Karena dia sendiri juga berdosa. Kalau ada orang muncul sebagai nabi besar dan dia berkata ikut aku kamu selamat. Nonsen. Dia orang berdosa. Kalau tiba-tiba datang rasul yang besar dan dia berkata ikut aku maka kamu akan selamat. No, tidak ada. Karena dia juga orang berdosa. Kalau ada raja, presiden apapun, orang-orang hebat di dunia ini. Lalu dia menyatakan diri, mari ikut saya dan kamu akan selamat. Tidak ada. Semua pemimpin-pemimpin agama dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan mereka tidak dapat memberikan keselamatan bagi kita. Dia aja berdosa, bagaimana mau menyelamatkan kita orang berdosa. Dia sendiri aja belum tentu selamat, apalagi kita pengikutnya. Itulah sebabnya kenapa hanya ada satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena kita diancam dengan hukuman kekal. Dan ini harus kita terima. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak mungkin manusia bisa melepaskan diri dari hukuman dosa. Tidak mungkin manusia bisa melepaskan diri dari kematian kekal. Manusia memang harus dihukum. Tetapi karena kasihnya kepada kita. Karena cintanya kepada manusia. Maka Yesus Kristus, dia menjelma menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi dialah yang menerima hukuman dosa dengan jalan mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita supaya kita manusia yang berdosa diselamatkan oleh karena penebusannya. Kita lihat dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, Alkitab berkata hanya di dalam dia, di dalam Yesus ada penebusan. Manusia memang harus mengalami kematian karena dosa. Tetapi kematian yang seharusnya ditanggung oleh manusia, yang harusnya diterima saudara dan saya, Yesus yang mengambil alih. Yesus menerima itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya maka terjadilah penebusan. Dan di dalam penebusan kita menerima pengampunan. Saudara boleh selidiki semua ajaran agama. Saudara boleh baca semua kebenaran-kebenaran tentang keselamatan menurut semua keyakinan dan aliran kepercayaan. Dan satu-satunya jalan keselamatan yang rasional cuma ada di dalam Yesus. Karena Allah yang Maha Adil tidak mungkin melepaskan manusia dari hukuman. Keadilan Allah harus tetap dijalankan. Bahwa upah dosa itu maut. Hukuman dosa itu adalah kematian. Kita memang harus mati. Tetapi karena cintanya Allah yang rela mati menggantikan kita.
Saudara dan saya memang harus mati oleh karena dosa. Tetapi karena cintanya kepada kita, maka Allah menggantikan hukuman dosa kita. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa hanya ada satu-satunya jalan keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kebenaran yang ketiga, bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diterima melalui iman. Di mana anugerahnya? Saudara perhatikan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kasih karunia. Di mana kasih karunianya? Kita berdosa harus mati. Tetapi dia yang tidak berdosa harus rela mati menggantikan hukuman dosa kita. Ini kasih karunia. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang binasa. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena cintanya, maka kemurahannya dinyatakan. Dia turun ke bumi dan dia memilih mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa yang kita lakukan. Itu kasih karunia. Itu yang Allah berikan kepada manusia. Itu yang Allah berikan kepada dunia. Nah, kasih karunia yang Allah berikan kepada dunia itu diterima dengan iman. Kasih karunia itu diterima dengan iman. Nah, ini bagian ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, karena bagian depan ini saudara pasti sudah mengerti, tetapi ini yang sangat penting. Bahwa keselamatan itu tidak hanya diberikan buat orang Kristen. Semua manusia diberikan karunia yang sama. Karena Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk semua umat manusia di dunia. Tetapi kasih karunia ini hanya bisa diterima melalui iman, melalui percaya. Apa yang dimaksud itu? Kita perlu menjelaskan kepada kita bagaimana menerima kasih karunia melalui iman. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman itu adalah kepercayaan di dalam hati yang dimanifestasikan dengan ucapan. Nah, saudara, Alkitab berkata, kalau kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, siapa? Yesus adalah Tuhan, maka kita akan menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Percayanya di dalam hati, mengakui dengan mulut, Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus engkaulah Raja dalam hidupku. Yesus engkaulah penyelamat hidupku. Maka ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, maka kita menerima kasih karunia, yaitu keselamatan. Apakah sekedar begitu? Ya, ada agama-agama itu yang mensyaratkan, kalau kamu ingin memeluk agama tertentu, maka kamu harus mengucapkan syahadat. Sehingga ketika orang mengucapkan syahadat, sudah selamat. Tetapi kekristenan, apakah sekedar mengaku dan percaya lalu selamat? Nah, ini saudaraku yang saya ingin bahas pada malam hari ini, supaya saudara bisa mengerti tentang keselamatan. Sehingga saudara punya keyakinan penuh, percaya sungguh, kalau mati masuk surga. Berapa banyak yang mati nanti masuk surga? Banyak yang nggak angkat tangan. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena saudara mungkin belum tahu. Apakah cukup sekedar mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan?
Memang kadang-kadang kalau kita masuk agama Kristen, kita ingin percaya, kita dituntun untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa, saya butuh keselamatan. Hari ini saya buka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bertakhtalah dalam hatiku menjadi Raja dalam hidupku. Amin. Selamat. Kalau langsung mati. Loh, Tuhan menghargai pengakuan saudara. Tapi kalau belum mati, Pak, mari kita pelajari bersama-sama. Iman yang seperti apa yang membawa keselamatan? Ada banyak macam iman, tetapi saya hanya mengutip 3 macam iman. Yang pertama, mulut mengakui, tindakan mengingkari. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Mulut. Perhatikan orang-orang percaya. Titus 1 ayat 16, saya bacakan. Saudara simak baik-baik. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ada orang Kristen mengaku kenal Tuhan, mengaku percaya Tuhan, tapi perbuatannya menyangkali imannya. Masuk surga apa enggak? Halo? Hah? Ngakunya percaya Tuhan, ngakunya terima Yesus, ngakunya anak Allah, tapi perbuatannya menyangkali iman. Kalau di sini kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, tetapi kita keluar dari gereja, maka kita tinggal dalam dosa. Kita tinggal dalam kejahatan. Kita tinggal dalam kebohongan. Nah, iman yang demikian adalah iman yang tidak menyelamatkan. Kalau kita hanya mengaku, tapi perbuatan kita menyangkali, pengakuan kita tidak selaras dengan perbuatan kita, maka kita hanya punya pengakuan. Tetapi iman yang demikian itu tidak mendatangkan keselamatan. 1 ayat lagi supaya sudah yakin dan betul. Yuk terus. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Orang-orang Kristen kalau saudara hanya pinter jago di gereja, tetapi tidak pinter dalam kehidupan. Sudah di gereja kelihatannya ramah, tapi di rumah marah-marah. Orang yang demikian, sorry ya. Nggak masuk surga. Tidak masuk surga. Saudara boleh memuji Tuhan, saudara boleh bertepuk tangan, saudara boleh baca firman Tuhan. Tapi kalau kita mengingkari, menyangkali iman kita, maka iman yang demikian, pengakuan yang demikian, sorry, tidak diterima oleh Tuhan. Matius 7, 21, 23, pada akhirnya Tuhan bilang apa? Sorry, aku gak kenal kamu. Loh Tuhan, aku bernubuat, aku mengusir setan. Tapi Tuhan apa? Aku tidak kenal kamu. Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita ngaku percaya Tuhan, tapi hidupmu gak selaras dengan imanmu, maka itu adalah iman yang mati. Iman yang mati tidak membawa keselamatan. Jangan buat kekristenan ini menjadi gampang. Kalau saudara rajin ke gereja pasti masuk surga. No. Karena bukan itu udah bagus. Saudara punya kerajinan ke gereja, baca Alkitab itu bagus. Tetapi Tuhan ingin apa yang kau percayai, apa yang kau yakini dibuktikan dalam tindakan. Selaras, sesuai, sama yang di mulut, yang di hati. Nanti ayat-ayat itu saudara bisa baca. Karena waktunya tinggal sedikit. Yang kedua, perhatikan, ya, percaya penuh tetapi tidak utuh. 1, 2, 3. Percaya penuh, lai piye Pak, percaya penuh tapi enggak utuh. Ini ayatnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira. Ada amin? Amin. Itu orang percayanya penuh. Ngerti nanti, yang penting amin banter. Tompo dhisik, percaya dhisik.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini bukti bahwa keselamatan itu tidak kekal. Keselamatan itu bisa hilang. Kita menolak ajaran sekali selamat, tetap selamat. Woi, nggak ada. Karena ternyata ada orang yang punya percayaan penuh, tetapi tidak utuh. Awalnya sih oke, percaya pada Yesus. Tapi ketika dia berjalan dan ada penindasan, maka dia murtad. Dia tinggalkan Tuhan. Iman yang demikian tidak menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasih, ada ajaran gereja bahwa orang kalau sudah diselamatkan pasti akan selamat. Lah kalau di jalan nanti rusak bagaimana Pak? Kalau jahat nggak apa-apa, pasti di ujungnya nanti buat baik nggak ada. Ini saudara nanti bisa baca ya, saya baca aja lah. Ibrani 6 ayat 4 sampai yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah menerima Injil, yang pernah percaya kepada Yesus, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus. Dan orang yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaris sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat dan sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hati-hati. Ada orang yang percaya sungguh-sungguh. Ada orang yang menerima dengan penuh kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak utuh. Keadaan baik, I love you Jesus. Aku cinta Yesus. Tapi ketika ditekan, ditindas, aniaya, dia tinggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iman yang demikian tidak menyelamatkan. Saudara boleh buka hati dan percaya kepada Yesus. Tapi imanmu harus utuh. Dari awal sampai akhir. Ini iman yang ketiga. Iman totalitas. Ya, tahun lalu kita mempelajari tentang totalitas. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya sungguh-sungguh, yang percaya penuh, yang percaya utuh. Itu yang akan menjadi anak-anak Allah. Dan iman yang demikian, ini iman yang menyelamatkan. Dari mana Pak iman yang demikian menyelamatkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah Yohanes 1 ayat 12 saya kutip kata percaya. Percaya itu ditulis dalam bahasa Yunaninya pisteo. Ini artinya yang perlu saudara ngerti. Bahwa percaya itu berarti mempercayai, meyakini, dan mempercayakan. Mempercayai, meyakini, mempercayakan. Artinya tidak sekedar mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Banyak orang mengakui, banyak orang mempercayai. Tetapi tidak banyak yang berani untuk mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Iman yang total adalah iman yang berpegang teguh dalam iman. Dan tidak tergoyahkan hingga akhir. Saudara yang sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan hari ini saudara tetap tinggal di dalamnya. Maka jangan bergeser. Saudara pisteo kepada Tuhan. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau saudara bertahan dalam keadaan demikian,
Maka iman inilah yang akan mengantarkan saudara kepada keselamatan. Jangan karena ada tantangan, saudara tinggalkan Tuhan. Jangan karena cuan, saudara tinggalkan Tuhan. Jangan karena keuntungan, saudara tinggalkan Tuhan. Jangan karena penderitaan dan sakit yang berkepanjangan, saudara tinggalkan Tuhan. Iman yang demikian tidak menyelamatkan. Tapi orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan, yang tetap mempercayai, meyakini, mempercayakan kepada Tuhan, maka iman yang demikian itu yang akan memberikan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang tokoh iman yang disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu pemazmur Daud. Dalam Mazmurnya 73 ayat 26, dia berkata demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku dan bagianku adalah Allah untuk selama-lamanya. Bisakah kita berkata demikian di hadapan Tuhan malam hari ini? Tidak sekedar kuat dalam yel-yel sekali Yesus tetap Yesus. Tetapi mari buat pernyataan, sekalipun dagingku dan hatiku habis, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mesti aku harus menderita, bahkan mati sekalipun. Sekali Yesus untuk selama-lamanya. Aku tetap percaya kepada Yesus. Jangan gara-gara Mas Bambang, saudara jual Tuhan. Saudara dikasih emas 50 kilo, saudara tetap bertahan Yesus. Mas Bambang 70 kilo, saudara tinggalkan Tuhan. Hari ini, mari berdiri pada iman yang benar. Yang benar-benar membawa keselamatan. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara sudah ada di jalan yang benar. Seterusnya tetap pegang iman itu. Ibrani 11 mengajarkan kepada kita bagaimana pahlawan-pahlawan iman tetap berada di dalam garis kemenangan. Mereka bertahan dalam penderitaan, mereka bertahan dalam aniaya, bahkan kematian mereka alami hanya satu, berpegang kepada Yesus. Malam ini saya berdoa bagi setiap umat Tuhan. Imanmu sudah benar, percayamu sudah benar, dan tetap peluk Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Percayalah sekali Yesus untuk selama-lamanya. Yesus. Mari kita baca Matius 24 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan. Kalau saudara mengaku Yesus, Tuhan seperti seorang yang disalib di Yesus. Dia percaya Yesus langsung mati. Surga jaminannya. Tapi kalau kita masih hidup, maka orang yang bertahan sampai akhir, itu yang akan selamat. Malam hari ini jangan lepaskan keselamatan. Jangan lepaskan cinta kita kepada Tuhan. Tetaplah melekat erat kepada Tuhan. Makin cinta, makin mengasihi, makin menyayangi Tuhan. Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Engkau tetap menjadi bagianku. Semua kekayaan akan kita tinggalkan, pangkat derajat dan ketundukan akan usang, tetapi hanya satu-satunya jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus.